Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Asri Ardana, bisa dipanggil Pina, dengan NIM B1B1230004. Di sini saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, angkatan 2023. Selanjutnya yang mana ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN. Yang mana APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah. Yang mana APBN itu sendiri disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang mana berisi daftar berisi daftar terperinci rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang mana mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dan juga yang mana APBN ini disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, dan yang mana dana digunakan berasal dari pendapatan negara itu sendiri. Dan juga pendapatan negara itu tersebut berasal dari berbagai sumber, yang mana contohnya seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan lain-lainnya. Dan juga tujuan APBN itu sendiri yang mana untuk menciptakan masyarakat yang adil, keuangan negara tepat guna, meningkatkan produksi yang lebih baik, menyediakan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir mana yang meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang mana prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri yang pertama ada tertib. Mengapa ada tertib? Tertib itu sendiri yang mana dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan daerah itu sendiri dikelola dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan juga dikelola secara tepat waktu dan juga tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang mana dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada efisiensi, yang mana efisiensi sendiri itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu hal dengan baik tanpa adanya membuang waktu, tenaga, biaya, atau bahan hal lainnya. Yang mana juga efisiensi itu sendiri dapat diukur dengan membandingkan sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dan juga efisiensi sendiri itu yang mana untuk membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan menerapkan prinsip pemerintah daerah dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap uang atau rupiah yang dibelanjakan yang mana agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat itu sendiri. Dan juga dalam efisiensi ini sendiri pengelolaan keuangannya itu dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang mana mencangkup pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dengan baik, yang mana pada gilirannya untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan juga yang mana prinsip efisiensi ini
agar tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan keuangan tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan agar lebih baik ke depannya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yang mana ada transparansi. Transparansi itu sendiri yang mana dalam pengelolaan keuangan daerah itu yang merupakan prinsip yang sangat penting. Mengapa didemikian dikatakan dengan sangat penting? Yang mana untuk memastikan bahwa semua proses dan informasi terkait penggunaan anggaran itu dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Yang mana juga transparansi ini yang mana memungkinkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan, yang mana dengan menyediakan informasi yang jelas, keterbukaan, yang mana dapat menilai kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran dan program-program yang dijalankan. Dan juga dengan adanya transparansi ini potensi yang terjadi tindakan seperti tindakan pidana korupsi dapat diminimalisir, yang mana ketika informasi keuangan tersedia dengan secara terbuka, yang mana akan lebih sulit bagi individu atau bagi seseorang atau kelompok yang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan prinsip transparansi, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik atau tentunya kepada kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, prinsip transparansi ini juga dapat mengelola keuangan daerah tidak hanya penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baiklah, selanjutnya yang keempat, yang mana ada bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu yang mana merupakan salah satu prinsip mengelola keuangan daerah agar memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah ini dapat menggunakan anggaran dilakukan dengan kesadaran dan juga secara akuntabilitas. Dan juga yang mana prinsip bertanggung jawab ini bagaimana pemerintah daerah ini untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat, yang mana menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan warga atau masyarakat, yang mana dapat melihat bagaimana dana publik digunakan untuk kepentingan umum, yang mana dengan pertanggungjawaban ini pemerintah daerah memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mana sehingga dapat menghindari potensi tentang masalah hukum, yang mana juga dengan pertanggungjawaban ini dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, yang mana hal demikian termasuk anggaran untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan hal yang lainnya,
eh, yang mana dengan mengedepankan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat menggunakan anggaran dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan juga untuk lebih ke fokus pada kesejahteraan masyarakat tentunya, seperti itu. Baik, selanjutnya yang mana ada tentang struktur anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam struktur anggaran pendapatan belanja daerah ini yang mana ada 3 hal. Yang pertama ada tentang pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, yang ketiga ada pembiayaan daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang mana adalah sebuah meliputi penerimaan uang yang mana melalui rekening kas umum daerah, yang mana tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana hak pemerintah daerah ini yang diakui sebagai penambahan kekayaan yang bersih dan tidak perlu dibayar kembali dalam 1 tahun anggaran, yang mana dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Terus pendapatan daerah ini yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah mencakup penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan sumber utama dari pendapatan asli daerah yang mana terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Yang mana pajak daerah ini mencakup berbagai jenis pajak yang mana dikenakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi daerah adalah pembiayaan yang mana dikenakan untuk layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terus selanjutnya ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer yang mana adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang mana tidak berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Yang mana pendapatan transfer ini biasanya tuh digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah, yang mana untuk mencakup dalam beberapa jenis. Yang pertama ada dana perimbangan, yang kedua ada dana otonomi khusus, yang mana dengan adanya pendapatan transfer ini pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Terus selanjutnya ada tentang belanja daerah. Belanja daerah adalah sebuah kewajiban yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan yang mana secara bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang mana belanja daerah ini mencakup semua pengeluaran dari rekening kas, yang mana kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang mana tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Belanja daerah ini yang mana digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yang mana menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota, yang mana terdiri atas urusan pilihan yang mana ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yang mana dengan demikian belanja daerah ini sangat penting untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk tentang pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yang mana ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yang mana seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
baik berupa penerimaan maupun pengeluaran pada daerah tersebut, yang mana berkaitan dengan kebutuhan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, yang mana pembiayaan daerah ini mencakup berbagai sumber seperti pinjaman daerah, penerimaan dari hasil penjualan kekayaan daerah, dan yang terakhir mana ada tentang penerimaan kembali pemberian pinjaman, yang mana terdiri dari yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Contoh dari penerimaan pembiayaan ini contohnya adalah silpa. Silpa adalah sisi lebih pembiayaan anggaran, yang mana ini merujuk pada selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan berat dalam suatu periode anggaran. Silpa ini juga menunjukkan adanya sisi dana yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran, yang mana idealnya ini bernilai 0 dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengeluaran pembiayaan ini yang mana biasanya digunakan untuk yang pertama untuk membayar cicilan, yang mana untuk membayar cicilan pokok hutang yang sedang jatuh tempo. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan lainnya, yang mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, selanjutnya yang mana ada tentang siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini, yang mana pertama ada RKPD, yang mana merupakan rencana kerja pemerintah daerah. RKPD ini adalah dokumen yang mana merencanakan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode 1 tahun, yang mana juga RKPD ini merupakan yang mana penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, yang mana mencakup prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, serta rencana kerja dan pandangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dan juga penyusunan RKPD ini yang mana mengacu pada peraturan yang berlaku dan melibatkan proses penyatuan resepsi antara pemerintah daerah dan dengan kementerian terkait mengenai prioritas pembangunan nasional, yang mana juga dengan RKPD ini yang mana merupakan sangat penting, yang mana untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien, yang mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang selanjutnya yang kedua ada KUA atau Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan adalah yang mana dokumen yang berisi pedoman dan arah kebijakan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja, yang mana dalam KUA ini yang mana mencukupi berbagai aspek, contohnya seperti proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, serta strategi dalam pengelolaan keuangan daerah. Terus selanjutnya ada PPAS atau prioritas plafon anggaran sementara. PPAS ini merupakan sebuah dokumen yang mana berisi tentang program-program prioritas dan batasan maksimal anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yang mana PPAS ini disusun setelah Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, yang mana berfungsi sebagai pedoman
bagi perangkat daerah dalam merencanakan dalam melaksanakan kegiatan anggaran. Dan juga PPAS ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada program prioritas, yang kedua juga ada batas maksimal anggaran. Terus selanjutnya ada RAK. RAK SKPD, mana RAK SKPD ini merupakan rencana kerja dan anggaran satu kerja perangkat desa, yang mana merupakan dokumen perencanaan yang mana disusun oleh setiap satuan perangkat desa, yang mana untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Terus selanjutnya ada rancangan peraturan daerah APBD, yang dalam rancangan peraturan daerah APBD ini yang mana disusun oleh pemerintah daerah sebagai usulan, yang mana untuk menetapkan APBD untuk 1 tahun anggaran tertentu, yang mana rancangan peraturan daerah ini yang mana mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah serta sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi defisit anggaran. Terus selanjutnya ada penetapan APBD. Penetapan APBD ini yang mana sebuah proses formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana untuk menyetujui rancangan keuangan daerah, yang mana proses ini merupakan yang sangat penting karena APBD ini merupakan dasar hukum bagi pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran.